Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat literasi, selamat malam. Semoga senantiasa sehat dimanapun berada. Saya Nia yang akan menemani sobat literasi untuk 1 jam ke depan di Rujak Literasi, ruang jejak komunitas literasi, program dari Forum Pegiat Literasi Jambi. Nah, sobat literasi, ini dimulai lagi ya rujak literasi dari Forum Pegiat Literasi Jambi, karena program ini sebenarnya sudah ada beberapa tahun ke belakang, dan di tahun ini dimulai lagi program ini untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman mengenai komunitas, dan juga berbagai macam informasi yang akan disajikan di live IG-nya Forum Pegiat Literasi malam ini. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai bagaimana dampak dari minimnya lapak baca yang dibuka di tempat umum, dan juga bagaimana sih cara menarik minat anak-anak untuk datang ke lapak baca yang disediakan di tempat umum. Dengan pembicara kita yaitu Bang Febrianiko. Kita undang dulu ya pembicara kita. Terima kasih, Rumbai. Sedikit informasi mengenai Febrianiko ini adalah seorang guru dan juga ketua dari Forum Pegiat Literasi saat ini. Halo Bang Niko. Halo. Oke, terdengar ya suara saya ya Bang ya? Oke, terdengar. Oke. Gimana kabarnya Bang Niko? Sehat? Alhamdulillah masuk angin. Ya karena cuaca juga ya Bang Niko ya. Di Jambi sering Iya. hujan juga nggak Bang? Oh, sangat. Sering Sering. ya, ya Iya. sama sih. Merata kayaknya ya. Ini saya bagikan beduda. Oke, Ini. boleh. Sedikit informasi juga untuk sobat literasi mungkin yang belum tahu apa sih itu Forum Pegiat Literasi Jambi. Uh, Forum Pegiat Literasi Jambi ini adalah bertujuan untuk menyatukan berbagai komunitas literasi dengan tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan dan meningkatkan minat masyarakat Indonesia khususnya di Jambi untuk lebih perhatian lagi terhadap literasi. Kayaknya Bang Niko loading terus ya. Iya, udah. Oke, sudah. Ya. Nah, Bang Niko, kita kan hari ini mau bahas nih tentang di era digital ini kan banyak anak-anak tuh yang berkumpul bukan untuk membaca buku ya, tapi mereka lebih ke main bareng atau mabar, main Ya. game gitu ya. Nah, salah satunya mungkin karena minimnya lapak baca yang dibuka di tempat umum seperti taman atau car free day, khususnya kalau di kota-kota besar mungkin banyak ya Bang ya. Nah, kalau di daerah ini itu kayaknya masih minim, bahkan mungkin tidak ada nih. Gimana nih menurut pendapat Bang Niko nih? Maaf, bisa ulangi, saya tadi baru buka pintu. Oh iya, atau Bang Niko perkenalan dulu deh Bang tentang FPLJ ini. Oh, oke. Mm-mm. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, Admi kayaknya sudah ada dua orang yang gabung. Ya, untuk FPLJ sendiri, ya, perkenalkan untuk Forum Pegiat Literasi Jambi ini adalah forum yang dibentuk oleh para pegiat literasi sebagai sebagai wadah karena pada waktu itu Forum TBM tidak aktif pada masa kepengurusan sebelumnya. Ya, tidak aktif, tidak ada kegiatan, tapi ya begitulah. Dan ya, para pegiat literasi berkumpul di Balai Bahasa Provinsi Jambi pada waktu itu tahun 2019. Setelah Mubes Forum TBM di PKBM, Bung sampai di Skenali Asam. Itu kami berkumpul di Balai Bahasa Provinsi Jambi untuk buat sebuah forum yang isinya benar-benar semua pegiat literasi. Dan disitulah terbentuknya Forum Pegiat Literasi Jambi di Balai Bahasa Provinsi Jambi. Diresmikannya di sana. Dan kota pertamanya Bang Indra. Bang Indra. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya saya sebagai ketua tiga semuanya berjalan. Maaf. Alhamdulillah selama pergantian 3 periode ini berbagai ketua sudah melakukan kegiatan yang sangat produktif untuk komunitas-komunitas. Dan juga sudah aktif lagi forum TBM yang baru dengan kepengurusan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya yang kami protes. Alhamdulillah. Semoga kedepannya FPLJ lebih baik lagi ya Bang ya. Nah, untuk kan karena ini kan baru dimulai lagi ya. Kalau nggak salah tuh dulu rujak literasi ini sudah ada ya sebelumnya emang ya. Iya, maaf ini azan rumah saya dekat masjid. Oh iya tidak apa-apa. Izin ya. Iya, baik. Oke. Kita jeda sejenak ya Sobat Literasi karena sedang azan Isya.
Oke. Oke, sudah ya. Oke. Ya, karena ini kan kita baru memulai lagi nih mengenai live Uh, Instagramnya Rujak Literasi nih, Bang. Nah, hmm, mungkin untuk beberapa komunitas literasi itu masih ada yang belum tergabung dengan FPLJ nih. Nah, iya. menurut Abang nih, mungkin Abang bisa paparkan dulu deh ini apa sih sebenarnya visi misi dari FPLJ ini? Kenapa sih terbentuknya forum ini itu sangat baik untuk pertu- pengaruh pertumbuhan dari komunitas-komunitas literasi di Jambi saat ini? Oke. Pertama untuk FPLJ sih sebenarnya dari awal terbentuknya itu adalah hasil dari rapat-rapat berbagai komunitas yang pada waktu itu aktif sebelum COVID. Dan ini menjadi wadah berkumpul yang baik untuk komunitas. Ya, memang dalam prosesnya cukup banyak ya keributan di dalamnya, ya itu adalah hal wajar. Dan meski begitu ya eh forum ini jadi tempat untuk bertumbuh dan berkembang sama-sama. Adapun ya berbagai konflik baik di kepengurusan sebelumnya maupun kepengurusan saya saat ini, ya itu adalah wadah belajar untuk kita bersama. Dan ya Oke. sejujurnya kami membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas, termasuk forum TBM Provinsi Jambi dan forum TBM Kota Jambi pada masa Bang Tommy. Ya, karena sejujurnya keputusan baru ini ya, menurut saya lebih baik daripada sebelumnya. Dan untuk visi misi itu ada juga berbagai kegiatan yang kita rencanakan seperti ini, seperti siaran langsung Instagram yang akan berganti tiap pekannya. Dan sejujurnya untuk teman-teman kami juga baru belajar. Ya, ini sebenarnya Rujak ini adalah program kepengurusan pertama yakni Bang Indra. Ya, halo Bang Indra, ketua pertama. Ya, ini saya mencoba menghidupkan kembali program Bang Indra dan kawan-kawan. Dan ya, uh, jujurnya sejujurnya kami juga masih mencari-cari pola tertentu. Ya, sebagai manusia kami juga masih belajar dan mohon kritik sarannya juga. Terus nanti sebulan sekali kita akan ada uh, ya terima kasih Bang Indra. Selanjutnya kita akan ngobrol rutin untuk ngobrol bareng berbagai komunitas bulan sekali. Itu karena itu secara daring ya. Itu 1 bulan sekali untuk membicarakan berbagai hal tentang literasi di Jambi maupun keluh kesah di komunitas. Oke, coba-coba di TikTok siapa tahu disawer. Oke, siap Bang. Ya, kan kami coba Bang. Ya. Kita menghidupkan dulu Instagramnya Bang Indra. Jadi kalau misalnya Instagramnya sudah berjalan lancar, banyak yang nonton, nah mungkin nanti beralih ke sosmed yang lain ya Bang Niko ya. Iya, nanti kan kita coba. Ya, karena kan tujuannya sebenarnya itu juga untuk berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang tergabung di Forum Pegiat Literasi Jambi ya Bang ya. Untuk Iya. mengenalkan juga uh, bagaimana kami mulai untuk mengadakan kegiatan literasi di sekitar tempat tinggal kami. Oke, nanti kita bahas ini ya Bang ya. Nah, jadi tujuan dari Rujak Literasi ini sendiri itu untuk nantinya selain berbagi informasi mengenai literasi, juga untuk menginformasikan bahwa di setiap daerah, setiap tempat itu punya komunitas literasi. Jadi kalau misalnya komunitasnya itu sudah redup, nah mari dinyalakan kembali ya Bang Niko ya.
Iya, tujuan Nah, dari kegiatan ini juga untuk menyemangati teman-teman komunitas supaya hmm, ya kan kita masing-masing punya beban juga dan kita bisa diskusikan bersama-sama di sini. iya, benar Bang. Nah, mulai kembali lagi nih dari topik utama kita malam ini sebenarnya ya Bang ya. Ini tadi sedikit intro untuk karena rujak literasi ini kan baru dihidupkan kembali ya. Jadi untuk menginformasikan kembali kepada teman-teman semua, sobat literasi semua, forum ini tuh bagus sekali loh untuk komunitas literasi khususnya berada di Jambi dan daerah sekitarnya. Nah, tadi tuh kita bahas tentang lapak baca, Bang. Nah, Hmm. kalau misalnya di Jambi itu banyak ya, Bang ya, lapak baca secara gratis apa? Diadakan gitu ya. Kayak di Taman Kongko itu Red Lot Jambi yang mengadakan. Hmm. Tapi di daerah-daerah tertentu nih, apalagi saya di Muara Bungo, itu belum ada lapak baca yang diadakan di kayak taman, Car Free Day gitu. Mungkin dulu ada ya, beranda literasi itu dulu yang ngadain. Tapi saya kurang tahu juga di situ tuh anak-anak tertarik nggak untuk kumpul. Nah, kembali lagi nih Bang, gimana sih menurut Abang nih untuk lapak baca yang minim itu? Oke, lapak baca. Pertama, Hmm, ini ya sebelumnya saya juga bergerak di komunitas jari menari. Ya kami juga dulu sebelum vakum menunggu ketua selesai selesai skripsi. Jadi kami sempat aktif di Bukalapak Baca. Untuk hmm, lapak baca kemarin sih kami membukanya tujuannya benar-benar muluk-muluk biar ya sangat tinggi dan mulia, biar orang-orang di Kota Jambi suka membaca. Ya tujuan itu. Tujuan lainnya mengisi kegabutan karena waktu itu apa pengurusnya belum nikah oke. dan Okay. masih lajang, masih free dan masih Masih bebas untuk semangat buka ya Bang lapak. ya? Ya masih semangat. Hmm, Apa itu beban? Karena tidak ada beban. iya. Dan dari situ kami juga banyak lihat ya. Kok sekarang sih sudah ada aktif karena menunggu ketuanya wisuda, ya ada kesepakatan dengan founder KJM bahwa ketua wajib wisuda baru bisa aktif lagi lapak baca. Oke. Saat ini yang aktif saat ini setahu kami komunitas kata dan kita itu di jogging track RNMTQ. Nah, Oke. kembali ke lapak baca. Kenapa sih banyak apa? Kenapa ada lapak baca? Kenapa tidak? Karena eh, untuk kasus Kota Jambi, lapak baca itu adalah sarana pelarian sih sebenarnya. Sarana Pelarian dari pelarian apa nih Bang? ya jadi sebagian besar komunitas lapak baca yang saya kenal tuh adalah aktivis-aktivis kampus Oke, baik. dan mereka terbuang dalam tanda Tid- kutip ya sedikit diasingkan dari kegiatan aktivis-aktivis kampusnya dan mereka pikir kayak mana kalau kita berkegiatan yang sedikit mulia, yang mulia dan mereka bawa banyak lapak baca. Sebagian besar pegiat literasi jalanan itu adalah aktivis kampus. Sampai yang terbaru tuh komunitas merah, apa mahasiswa merah juga begitu. Mereka aktivis-aktivis kampus semua. Dan apa ya? Oke. Ini juga sekalian menjawab sih ini yang Bang Kak ini. Iya nih, yang Uh, Kak Selviana Octavia nih Bang, dia nanya, iya, bagaimana ya Kak memulai untuk mengadakan kegiatan literasi di lingkungan sekitar tempat tinggal kami, sedangkan buku yang kami punya itu masih sedikit. Nah, gimana Bang? oke. Tentang buku,
perlu diketahui bahwa komunitas Jadi Menari awalnya didirikan itu berdasarkan koleksi buku Yandra Pratiwi, istri dari founder KJM, koleksi pribadi. Jadi kita mulai waktu itu memulai dari koleksi pribadi semua. Yang paling ekstrim tuh saya ketemu nih, ya alhamdulillah kalau Bang si Yanda itu ya dari novel-novel koleksi pribadi dia, ada novel-novel remaja, Harry Potter segala macam. Ada kayak kasus komunitas merah berdiskusi, bukan merah berdiskusi, komunitas mahasiswa merah itu lebih ekstrim. Mereka itu bukunya buku-buku filsafat karena aktivis-aktivis semua, mereka buka lapak dan Rame. yang Rame atau baca sepi? anak-anak. Rame Waduh. pula. Berat itu, Bang. Bukunya ya. Bayangkan anak-anak SD, anak TK baca buku filsafat. Dan rame terus. Nah, itu yang saya kagum ke mereka. Dan mereka masih aktif melakukan kegiatan. Sampai terakhir ini lu buat kegiatan di Unja kalau nggak salah. Dengan aliansi mahasiswa Jambi. Nah, sebenarnya nih ya Bang ya, ini sedikit menambahkan nih, semoga Kak Selviana itu Boleh. masih nonton ya Bang ya. Hmm. Kami itu dulu kan, ya saya pernah di komunitas, mungkin sampai sekarang masih, cuman udah berpindah tempat saja ya, di komunitas Read Aloud Jambi. Jadi kan kita hari ini kan ngomongnya tentang anak-anak ya. Jadi kalau misal soal buku, itu memang kalau awal, mulai saja dulu. Kalau buku yang dipunya saja. Nanti kalau seandainya lapak baca itu berjalan dengan rutin, akan ada banyak bantuan-bantuan buku dari mana saja. Termasuk dari perpustakaan ya. Kalau kemarin itu Read Aloud Jambi itu dapat 1.000 buku dari Perpusnas. Nah, jadi mulai aja dulu. Kalau misalnya nggak mulai-mulai, ya karena terkendala buku, ya itu tadi, lapak bacanya akan tidak terbentuk gitu. Nah, tadi kan Abang bilang nih, kasusnya kayak mahasiswa merah ya. Yeah. Dia punya buku filsafat, tapi yang datang tuh rame. Nah, menurut Bang Niko nih, gimana sih caranya tuh agar lapak baca, karena pengalaman ya, dulunya lapak baca di Taman Kongko itu yang diadakan oleh Read Aloud itu susah sekali mengumpulkan anak-anak, menarik anak-anak. Karena kita dikiranya jualan buku. Padahal sudah dibikin itu lapak baca buku gratis gitu ya. Mungkin nanti kalau Mama Zila yang jadi pembicaranya nanti ada nih akan bahas yang kayak gini ya. Nah itu gimana sih Bang, menurut Bang Niko nih cara menarik anak-anak tuh supaya ayo tertarik nih ada baca buku gratis dan tidak takut orang tuanya untuk nanti kamu disuruh beli buku gitu. Ya, untuk mahasiswa merah itu apa ya? Ini sebenarnya lapak baca mahasiswa merah ini didirikan oleh Bang Yogi, si Yogi. Itu salah satu teman kami. Kami menyebutnya sebagai Bapak Komunisme Jambi. Karena dia bergiat di kegiatan petani dan lain, petani, advokasi dan lainnya. Dan dia itu mahasiswa merah ini awalnya didikan di Padang. Dia itu buat lapak baca itu di sebuah perkampungan dan dia di depan sebuah ruko malah, bukan di taman, beneran bukan di taman, di ruko, depan ruko. Dan mereka ya karena baru pertama kali itu buka lapak baca di sana dan itu langsung menarik perhatian semua. Mereka tetap aktif juga buka lapak, saudara baca-baca tuh beneran aktif. Tapi akhirnya dipindahkan ke Jambi karena sebagian besar pengurus mahasiswa merah itu juga kebetulan perhimpunan mahasiswa Minang di Jambi juga. Jadi dipindahkan ke Jambi. Itu sepengetahuan saya. Dan ya
Ya itu yang diberitahu. Kalau dari pengalaman kami memanggil mereka satu persatu. Untuk dari KJM, pengalaman saya, Hmm? kami memanggilnya satu-satu. Misalnya, ini ada anak adik-adik lewat depan kami panggil. Halo adik, yuk mau gabung dah? Ada yang Baca gabung buku masuk. gratis nih, gitu Ya, ya. baca buku gratis, sampai rayu-rayu pakai boneka. Ayo, oh mau datang. Oke. Kadang ada ngerasa ini, apa itu? Lari. Iya ya, karena itu banyak kan yang kayak gitu ya. Kadang tuh anak-anaknya mau, tapi orang tuanya yang ngelarang gitu. Padahal kan bagus ya. Jadi memang caranya tuh dengan memanggil ya, Bang ya. Iya, Terus memang memanggil. buat kegiatan gitu nggak, Bang? Ya, ada juga kami buat kegiatan kayak bedah buku, terus membaca nyaring, terus ada kegiatan-kegiatan peringatan gitu, Hari Buku Nasional, Hari Anak, kami buat kegiatan di sana, kolaborasi dengan komunitas lainnya. Terus ada beberapa kasus juga yang menarik, kayak kami pernah lagi bedah buku itu, di lapak Bukalapak. Ada bapak-bapak pada waktu itu. Dia tiba-tiba ngasih tahu anak-anak anak-anak main bola, anak cowok main bola kan kalau di lapangan kantor gubernur tuh banyak anak-anak main bola. Itu nyuruh, Oke. kamu nih ngapain lah kamu nih itu itu apa ribu-ribu ngotong-ngotong. Nih, baca buku. Langsung tiba-tiba datang. Dan trik kami selanjutnya yang boleh ditiru juga untuk yang lain. Salah satu anggota kami mengikhlaskan uang jajannya. Jadi apa ya? Untuk Setiap pertemuan tuh kami ada beli jajanan kayak Oke, sekseng jadi dulu kecil. nariknya dengan jajanan gitu ya. Iya, Oke, cukup dengan cukup jajanan. menarik, cukup menarik ya. Iya, ini trik dari Dian Shalawati, mantan anggota kami. Oke, baik. Nih untuk pegiat literasi lain nih yang mau memulai membuka lapak baca buku, bisa nih ditiru ya. Iya. Triknya untuk snack-snack yang harga 500-an aja gitu ya, Bang ya, biar banyak gitu ya. Pokoknya Ah, tertarik dulu mereka datang. kan apa ya? Snack tuh kan harganya kayak yang satu bundelan itu kan ada yang 20.000, Oke. 25, dan itu untuk kantong mahasiswa insya Allah tidak merepotkan. Kalau Ya. kalau kita beli terus kita kasih, anak-anak tuh suka. Ya itu Tertarik trik nih. rahasia KJM. Jadi awalnya dari jajanan dulu ya. Dari Iya. jajanan dulu. Nanti jadi nagih nggak sih, Bang? Maksudnya gini, ke sana ketika nggak ada jajanan, kok nggak ada jajanannya nih gitu. Ngapain ke sini? Nanti mereka jadi lebih tertarik jajanannya daripada bukunya. Atau enggak nih? Ada pernah nggak pengalaman yang nggak bawa jajanan tapi mereka tetap datang untuk baca buku? Alhamdulillah karena apa ya, anggota yang aktif paling 3. Jadi jajanan itu selalu penuh. Oke. Jadi insya Allah tidak bakal habis. Dan paling parah tuh ya kayak klub bola kemarin tuh. Paling 12, 15 itu sudah luar biasa. Dan satu bundelan tuh masih cukup, alhamdulillah. Menarik ini Bang ya. Nah, kembali ke yang bola tadi ya. Mereka tuh Eh, berhenti main bola dan ke lapak baca. Abang beneran baca buku atau hanya ngambil snack aja nih? Ya, Atau jadi mereka kami baca buku sampai selesai gitu dengan kegiatan yang Bang Niko adakan gitu? masuk sebuah syarat yang mutlak. Boleh makan snack, tapi baca buku dulu. Oke, baik baik. Ya, kan apa ya, makanan bermicin itu kan sangat sangat diminati anak-anak. Iya. Padahal itu nggak sehat ya Bang Niko ya. Ya, Sejujurnya itu makanan yang tidak sehat gitu. tapi anak-anak suka dan Nah, tapi mereka tidak mau makannya. menarik ya.
Menarik ya, menarik. Mm. Nah, ini untuk sobat literasi, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan nih tentang FPLJ khususnya ya, karena kan kita nih Mm. sedang berbicara dengan ketuanya nih, atau misalnya teman-teman mau eh menyampaikan saran nih boleh nih di sini biar nanti langsung dijawab sama Bang Niko nih selaku ketua FPL Forum Pegiat Literasi Jambi. Mm. Karena nanti ini sebulan sekali rujak literasi nih ya Bang Niko ya. Eh, kami berencana setiap minggu. Oh, setiap minggu baik. Karena sejujurnya komunitas literasi di Jambi itu banyak ya Bang ya. Pasti banyak, pasti banyak. Banyak dan Bahkan bertambah-tambah. ya, Hmm. jadi setiap minggunya komunitasnya akan berganti yang jadi Hmm. narasumbernya. Jadi bisa saja minggu depan komunitas FLP nih, Ya, FLP FLP. Jambi, bisa saja nanti Read Aloud Jambi atau Kampung Ya. Dongeng Seloko. Jadi Hmm. nanti kita akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas literasi yang ada di Jambi. Ya. Bahkan kalau Forum TBM Kota dan Provinsi Jambi mau bergabung juga boleh. Ya, sangat terbuka kita Bang ya. Iya, Karena kita mau menghidupkan kembali kegiatan rujak literasi. literasi ini. Kalau Mm-mm. banyak yang nonton, syukur-syukur nih kata Bang Indra tadi kita beralih ke TikTok. TikTok. Mungkin ada lagi trik dan saran nih dari teman-teman atau sobat literasi yang lagi nonton yang sudah berdiri lapak bacanya karena di Bungo Bang itu Mm-mm. eh, belum ada nemu lapak baca Hmm. di tempat umum khususnya kayak di taman Oh. bermain gitu ya. Dan saya Hmm. mau memulai pun itu bingung karena tamannya di sini itu Mm-mm. sepi kayak ada taman yang gratis di sini kayak Taman Kongko itu kan gratis ya kalau di Jambi. Mm. Itu sepi dengan anak-anaknya. Kalau seandainya Oh. buka lapak baca di Car Free Day gitu ya, Mm. memang rame sih. Tapi kalau sendirian yang buka itu nyalinya belum ada. Oh Jadi memang ya. ya maunya sama teman kan, maksudnya sama sesama Oh, komunitas gitu yang oke. buka. Kalau sendirian tuh kayaknya dianggap jualan buku gitu ya. Ini Oh, ngapain gitu? Jualan buku ya, atau gimana gitu kan? ya. Masih minim Untuk sih bang. mm. Jadi saya mau cerita nih. Jadi pendiri lapak baca di Jambi itu adalah komunitas lapak baca Jambi. Ya, itu Oh komunitas ada ya pertama. komunitas lapak baca Ada Jambi. dulu lapak baca Jambi. Dan yang buka itu satu orang Orang. Dan cowok. sekarang masih berdiri nggak? Masih berdiri nggak? eh Atau udah dia tenggelam? nah, nih Kak, dia pindah ke Bungo, Kak. Siapa tuh bang? Beranda Siapa ya, Kak? literasi bukan? Bang Bukan, bukan. Raden itu bukan? Oh Bukan. bukan. Nanti saya cek nanti kotanya. Dia waktu itu apa ya? Dia bukannya sendirian. Dia adalah salah satu orang yang menginspirasi KJM untuk buka lapak juga. Jadi dia buka sendirian, nanti baca buku doang, dewean-dewean situ. Terus collab dengan KJM pada masa awal-awal dengan pengurus dan Gusti buat kegiatan rame-rame, gambar sama-sama, bagi-bagi itu apa? Bagi doorpress itu. Dia ada adanya. Waktu itu dianya apa ya? Orangnya kerja di bank. Waktu itu sebelum kerja di bank dia nganggur kan, nggak tahu ngapa-ngapain. Lulusan ekonomi, dia sendirian. Terus nah ini dia. Karena sendirian terus dia dapat anggota satu satu Oke. orang. Itu ya akhirnya mereka menikah dan pindah ke Bungo.
Beneran di Bungo. Siapa tuh Bang? Soalnya saya di Bungo nih Bang. Siapa tahu bisa berkolaborasi bikin lapak gitu kan. Lapak baca. Iya. Karena memang di sini tuh kayaknya belum, kalau di Bungo kan saya kebetulan Hmm. gabung juga nih di Kampung Dongeng Muara Bungo. Nah, mereka punya TBM. Dan Hmm. TBM itu kan memang di rumah ya Bang ya. Atau di Hmm. sekrenya Kampung Dongeng ini. Ya banyak sih anak-anaknya, tapi kan itu anak-anak sekitar dan juga ini anak-anak akademi pendongeng ciliknya, bukan Hmm. dari umum. Bahkan ya, teman-teman saya yang di Bungo ini tuh kaget lihat, oh ada ya kampung dongeng di Bungo. Jadi untuk komunitas literasi itu pun banyak Hmm. masyarakat yang nggak tahu, Mang. Atau banyak yang nggak ke expose gitu komunitas-komunitas literasi itu, apalagi di daerah-daerah. Dan setelah saya gali tuh, ternyata tuh komunitas literasi itu sebenarnya banyak. Cuman itu Hmm. tadi, mungkin tidak tergabung di FPLJ ya, jadi banyak yang Hmm. belum tahu. Atau baru baru beberapa tahun ada, kemudian tenggelam gitu. Gak aktif lagi. Lagi nyari Oke. ya? Lagi nyari. Ya, dapat. Oke. Okay. Iya, Namanya soalnya. Abdul Rajib. Oke. Okay. Abdul Rajib. Masih ini nih, masih buka buka lapak nggak? Dia Kan soalnya kayaknya buka suami istri kan. perpustakaan di rumah. Perpustakaan di rumah dia nih. Oke. Oh, buka TBM berarti ya? Iya, buka TBM. Enggak, bukan TBM, bukan TBM. Dia lebih ke ini, emang di rumahan dia aja. Oh, kayak perpustakaan mandiri dari di rumah. Hmm. Hmm. Abdul Rajib, saya udah dapat. Mungkin bisa diseret, Kak. Oh, oke. Bisa, bisa, Ya, bisa. Mungkin bisa jadi ya, kapan-kapan jadi pembicara di sini, Bang. Jadi Abang iya. share-share dulu kan. Jadi bisa Hmm. dilihat nanti komunitas literasi yang ada di Marobungo gitu. Hmm. Iya. Terus apa ya? Ya ini yang sebenarnya sih yang saya suka dari lapak baca itu adalah ya mas kalau kalau rumah baca kan emang jelas ya pasarnya tuh anak-anak sekitar. Mm-mm. Kalau lapak baca tuh kita memang datang ke orangnya Random. dan random Mm-mm. dan apa ya? Kalau di sekolah kan ada namanya kurikulum ya. Jadi tidak menentu dan itu jadi tantangan tersendiri. Beneran terjadi tantangan tersendiri. Kadang yang pertama datang tuh kalau dulu tuh um, bapak-bapak pensiunan. Nah, bapak-bapak pensiunan datang Hmm. ya cerita-cerita masa muda. Nah, barulah baru nanti dia ajak ke cucunya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu nitipin anak. Nah, itu tantangan sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya bukanya di Car Free Day. Mm, Mak-maknya senam, mm. anaknya dititipin ke lapak baca gitu ya. Iya, iya benar, benar benar. Ya, makanya kalau kalau sendirian tuh kewalahan Bang sebenarnya. Kalau Mm, sendirian mm, tuh kewalahan dan juga kita kan pasti ada mm, kegiatan yang untuk menarik anak-anak kan. Gak mungkin mm, hanya baca buku doang atau kita mm, bacain aja seperti membaca nyaring. Pasti mm, nantinya tuh ada kayak mewarnai atau menggambar mm, untuk supaya mereka tuh betah di lapak baca kita gitu ya. mm. Iya, penting karena ada banyak kegiatan itu kayak membaca nyaring sih. Paling mudah yang membaca nyaring bersama. Terus ya paling anak-anak suka ya tentu kayak main puzzle, Iya. menggambar, itu anak-anak suka. Gambarnya udah usah yang ribet sih, banyak kan kita bisa nyari gambar di internet ya. Terus bisa kita copy paste, yang tentu karena dalam hal ini bebas hak kita. Terus bisa kita print dan anak-anak bisa gambar-gambar. Itu memang begitu menarik dan apa ya? Sebenarnya sih untuk mulai sendiri itu udah ada masalah sih.
yang jadi masalah tuh adalah Nggak mulai-mulai. pertama apa ya? Pertama memang dari niat sih, Kak. Karena emang apa ya? Kalau kita ada niat tuh itu sulit. Itu benar sulit. Karena kalau kita udah niat ya ada orang bakal diajar. Ya Iya, itu benar. pertama. Kedua, Konsisten ya, Bang ya. kedua em, kami pernah sih beberapa kali agak bersinggungan dengan apa ya? Dengan pedagang-pedagang juga kayak pernah di Kota Baru itu karena udah lama nggak buka lapak di situ jadi nggak tegosur. Paling ya pemilihan tempat sih kami, pemilihan tempat. Ya, Oh, ada juga pernah buka lapak baca di dekat pedagang ditagi apa? Ditagi preman situ. uang Ya keamanan ada gitu yang ya. iya ada beberapa preman ngaku sebagai saya buka aja ya. Sebagai asosiasi pedagang gitu yang minta uang sumbangan. Alhamdulillah waktu itu kami collab-nya dengan apa Gema Petani Jambi dan kok apa ya ketuanya cukup preman juga. Dia langsung tanya, ini ada izinnya enggak bang? Kecut langsung tuh preman tuh kecut. Memang, ya soalnya kita kan nggak berdagang di situ kan. Kita Iya. aja mengeluarkan uang ya untuk maksudnya meluangkan ya tadi kan ada jajanan yang harus kita keluarkan dengan uang Mm, pribadi, bukan mm. berdagang. Harusnya ya nggak ada ditagih-tagih yang kayak gitu. Ya, ya itu kasus udah lama bang, udah lama dan langsung kecut itu itu yang preman itu langsung iyalah suka ya seikhlas coba ya, akhirnya cuma 2.000. Ya, paling di itulah. Masalahnya di dua itu. Pertama dari niat dan kedua pemilihan tempat. Jangan sampai apa ya, kita bandara kita dianggap pedagang kayak nanti ditagih Iya. segala macam. Jangan sampai merugikan kita yang membuka ya karena kan kita buka Iya. lapak baca itu kan gratis. Heeh. Dengan koleksi-koleksi pribadi kita dulu kan. Heeh. Uh, jadi memang mungkin kendala dari membuka lapak baca itu tadi ini ya bang ya, Heeh. apa namanya, tempat yang nggak tepat, Heeh. terus juga Ya. strategi, dan mungkin Oh butuh ya. teman kalau cewek. Ya kalau Kalau cewek cewek ya, saya rasa butuh teman ya bang, iya. iya benar-benar betul betul lah. Hmm. Minimal berdua lah, minimal berdua. Kalau apa ya? Kalau laki-laki buka pagi aman. Kalau malam, kami pernah buka juga waktu itu dengan komunitas apa ya? Ada si Jang Rahmat buka juga, itu bertiga. Itu kalau malam itu wajib rame. Kalau mau buka malam, kan ada juga ya kalau mau nyasar pasar anak muda, mereka keluarnya malam kayak aktivis mantan aktivis ya itu keluarnya malam dan kalaupun apa ya kayak di tempat umum kayak di lapangan kantor gubernur itu kan kalau malam sering dijadiin tempat trek ngebut-ngebutan termasuk di Kota Oh Baru iya ya. benar. uh, Kalau di lapangan kantor gubernur tuh ya agak takut saya ngomongnya. Kadang ini apa ada polisi juga jaga di situ. Kalau kami waktu itu diminta naikin motornya biar apa pertama kami tidak terkena itu, tidak kena ya kan banyak motor yang nyalip-nyalip motor yang ngebut-ngebutan tuh. Terus biar kami tidak dianggap aneh-aneh. Alhamdulillah kalau dari polisi waktu itu dukung sih. Alhamdulillah dukung.
Ya, karena kan itu Dan juga kegiatan positif ya, Bang ya. iya, alhamdulillah itu. Dan di tempat-tempat lain juga kayak kami pernah juga buka lapak di Sumantri, lapak baca di Jalan Sumantri itu. Ya, itu kan kalau di Jambi itu kan tempat yang cukup banyak orang datang, jajan, kan banyak jajanan murah dari 10 sampai 20 ribu di sana sampai sekarang. Ya, itu kami pernah buka lapak di sana dan sebagian besar yang datang adalah anak-anak muda. Dan Ya, mungkin juga karena malam ya. ya karena malam, apalagi kalau kita diskusi-diskusi kayak sejarah, itu anak-anak mudanya keluarnya malam. Tertarik tapi mereka ya, Bang ya. Hmm, tertarik karena sebagian besar kayak anak-anak muda tuh yang datang ke lapak baca tuh ya mantan-mantan aktivis. Nah, kan apa ya, beberapa kayak aktivis kampus tuh kayak HMI kami itu mereka memang ada diwajibkan membaca berapa buku dan jadi mereka itu suka baca. Dan ya sebagian besar orang yang bergabung di dalam organisasi kemahasiswaan ini juga lulusan pesantren dan emang intelektual juga. Berarti ini ya, mereka merasa terbantu juga dengan adanya lapak baca ya, Bang ya. Kayak ada wadah gitu untuk mereka berdiskusi. Oke, sepertinya Bang Niko terkendala sinyal. Lagi bagikan tadi ke KJM. Saya Oh, belum oke. membagikan. Oh, iya ya, baik. Iya. Gak terasa nih Bang, kita udah hampir 1 jam ini ngobrol masalah lapak baca ya. Sisa 10 menit lagi nih Bang Niko nih. Ada lagi nggak Bang saran-saran nih atau trik-trik yang ingin disampaikan kepada sobat literasi di rumah bagi mereka yang tertarik nih mau buka lapak baca tapi bingung caranya gimana. Tadi selain niat ya, pemilihan tempat, terus trik untuk menarik kalau pasarnya anak-anak ya. Tadi ada jajanan, terus kegiatan seperti mewarnai, menggambar, dan juga berkolaborasi dengan komunitas yang lainnya. Ada lagi nggak Bang? Kira-kira Bang? Iya, ini saya ini juga hasil dari kami juga boleh kan kayak kita bagikan hasilnya hasil rapat tahunan kita ya Kak. Tuh, Nah, ya boleh, jadi boleh, boleh. ya kan memang dari pengamatan kami termasuk menurut saya juga pasca COVID cukup banyak komunitas yang turun juga turun semangatnya. Dari sini ya memang tumbuh turunnya komunitas itu adalah wajar. Tapi untuk teman-teman semua yang pernah bergiat di literasi, yang saat ini sedang banyak hambatan, baik itu hambatan dari keluarga, pekerjaan, ataupun umur yang sudah tidak muda lagi, saya ingin menyampaikan bahwa ya silakan beristirahat, nggak apa-apa. Istirahat aja sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk kembali lagi. Ya, Jangan lama-lama karena istirahatnya Bang ya, ya jangan jangan sampai lama-lama bertahun-tahun. istirahatnya. Ya, karena masyarakat Jambi menanti aksi kita bersama untuk membuat Jambi lebih literat lagi. Dan apa ya? Ya, masyarakat memang membutuhkan kita untuk menghidupkan literasi di Jambi. Karena bukan kita yang menghidupkan, siapa lagi? Iya, Ya, benar sekali ya. Terutama di jadi era sekarang ya Bang ya, untuk ya, anak-anak ya, muda. ya. Kan kita ini juga pesan untuk teman-teman kita yang sudah pernah bergiat tapi tidak aktif lagi karena berbagai alasan. Ya, kita dulu pernah mengeluhkan tentang orang-orang cuman main HP segala macam.
dan kita punya cita-cita bersama untuk menghidupkan gimana literasi bisa tumbuh di kuat di Jambi. Ya, kalau ada waktu, mari datang. Kalaupun tidak bisa menghidupkan komunitas literasinya, mari datang ke arah cara-cara literasi di Jambi. Oke, baik. Karena banyak ya Bang ya. Saya jujur aja nih, kalau di sini itu pengen ikut tapi nggak ada ininya, wadahnya gitu. Saya lihat ya teman-teman yang di Jambi itu sebentar-sebentar nih ada acara literasi dari komunitas ini, komunitas itu sejujurnya iri loh sayanya. Karena di sini itu nggak ada, bahkan minim untuk kayak dari perpustakaan pun kabarnya itu baru tahun ini mengadakan seminar-seminar literasi gitu. Jadi untuk membangun yang kayak gitu tuh, kalau teman-teman ada di Jambi itu bersyukurlah karena wadahnya banyak. Berbeda dengan yang di daerah-daerah. Mungkin kalau kayak Batanghari, Kerinci tuh banyak ya Bang ya. Tahu saya tuh kalau di Kerinci, Batanghari itu literasinya lumayan maju Bang. Iya, sebenarnya gini Kak, di Bungu itu ada komunitas Budak Bungu. Dulu tuh mereka adalah komunitas penulis puisi di Bungu. Itu bos besarnya itu Bang Ramon Apta. Dia pindah ke Jambi jadi di honorer. Itu anggotanya ada Kak Eni. Kak Eni itu pegawai honorer di Dinas Pertanian Perhutanan, sama ada Bang Eri Sopratmin Kak. Dia guru seni budaya dan tukang sate Kak. Tukang sate kambing. Di mana tuh? Di daerah mana? Saya lupa itu, tapi dia tukang satenya rame banget. Di Sopratmin, nanti saya akan kirim kontaknya. Banyak di sini. Iya, banyak di sini itu lebih ke puisi, Bang. Iya. Jadi kalau misal dan anak-anak muda gitu. Jadi kalau untuk yang ibu-ibu ini kan lebih ke yang ramah anak ya, Bang ya. Iya. Ya, untungnya saya menemukannya itu di Kampung Dongeng Muara Bungo, itu memang wadahnya di sana. Makanya saya pas di sini cari komunitas yang memang buat anak-anak. Karena kalau menyamakan dengan anak muda, mereka tuh pasti biasanya sih, bukan pasti, bikin acara itu malam. Iya. Dan saya dan untuk ibu-ibu seperti saya tuh susah ya untuk gabung malam-malam gitu. Karena besoknya anak mau sekolah, suami mau ke kantor gitu kan ya. Iya. Itu benar. Jadi iya benar. Jadi kalau yang untuk ramah anak itu masih jarang, Bang. Masih jarang. Iya. Tapi patut dicoba sih, Kak. Paling nanti saya berikan kontaknya sih. Karena sebagian besar dari mereka ini punya anak-anak sih. Dan ya, sudah adalah orang-orang tua juga. Dan kayaknya bisa diajak ke sana. Oke, baik. Terima kasih Bang Niko. Nah, untuk selanjutnya, minggu selanjutnya ini kira-kira udah ada rencana atau ancang-ancang komunitas mana lagi akan berkolaborasi di Rujak Literasi ini, Bang Niko? Kalau dari sebenarnya sih saya terlambat ya, teman-teman ya. Harusnya saya pekan lalu, cuman karena pertama ya kami benar-benar baru belajar sih, jujur aja. Ya, banyak hal yang baru kami perlu dipersiapkan gitu ya. Perlu dipersiapkan, ternyata kami kira ini adalah hal yang mudah loh guys. Ternyata tidak gitu ya. Ternyata tidak. Mungkin perlu belajar di komunitas-komunitas yang udah sering live ini Bang. Iya. Ditambah ya kami juga jujur aja kekurangan penata yang buat poster itu agak
kami kekurangan. Jadi teman-teman yang mau menjadi volunteer for Bagian Iya, Literasi boleh. boleh nih. Terus ya, terus ini sebenarnya jadwal kedua itu si Dwiki Andia. Cuman dia kemarin WA saya nih, katanya dia mau cuti dulu dari cuti urusan FPLJ Mhm. karena dia mau ngambil beasiswa Fulbright. Oh, Masya Allah, Fulbright. mudah-mudahan ini ya. Oh ya, halo Iya. kakak, salam juga dari FPLJ Kak Venita. Kak Venita ini dari Red Lot Jambi. Dulu waktu saya masih di Hai. Red Lot Jambi belum ketemu nih sama Kak Venita nih. Beliau ini penulis loh kalau nggak salah bang. Penulis cerita Oh, anak ya kalau nggak salah nih. Di Red Lot wah. Jambi itu sekarang banyak sekali volunteer yang keren-keren loh bang. Yang penulis, jago sosmed, bukan hanya ibu-ibu tapi banyak mahasiswa dan Gen Z-nya. Jadi kayak FPLJ itu perlu sekali merekrut divisi sosmed, Bang. Iya. Kalau memang mau sering-sering live. Jadi kita perlu ada yang ngatur live-nya, yang ngatur IG-nya gitu, Bang. Mm-mm. Boleh Iya, nih. setuju. Boleh siapa tahu. Iya, Kak. Halo, salam kenal. Boleh nih Ya, siapa kami tahu nih ya, sobat literasi di rumah mau jadi volunteernya FPLJ, silakan DM kita ya DM terbuka. IG FPLJ Jambi, Perbagian Jambi atau IG dan IG saya. Ya IG pribadinya Bang Niko ya. Kayaknya ke Iya, FPLJ aja deh. bebas bebas yang mana karena dua-duanya saya megang saat ini. Oh ya baik. Terutama nih untuk mahasiswa-mahasiswa nih karena Gen Z sekarang tuh Bang idenya tuh banyak sekali loh. Heeh. Punya banyak ide terutama di bagian digital ya. Mm-mm. Karena mereka zamannya itu sekarang. Jadi lebih Mm-mm. baik dimanfaatkan ke hal yang positif nih dengan Setuju, menjadi setuju. volunteernya FPLJ. Ya, boleh, boleh. Karena apa ya? Jadi gini guys, sebagian besar masalah di literasi itu ya karena kadang pegiatnya udah tuonian sih, udah 50 itu udah ada aktif lagi. Jadi sebelum besar ya udah nyaman di rumah aja. Tapi untuk teman-teman yang masih muda banget, ya kami membutuhkan bantuan kalian. Karena sejujurnya kalau bergerak sendiri itu sulit, jadi mari kita Ya, berkorban sama-sama. ya benar. Benar untuk apalagi sebuah menaungi beberapa bukan menaungi sih ya. Kita tuh inginnya menjadi wadah untuk Mm, komunitas-komunitas yang mungkin ingin dikenal juga sesama komunitas. Jadi bisa mm, saling berbagi informasi, sharing tentang masalahnya di bagian mm, literasi ini bisa lewat forum bagian literasi Jambi. Jadi setidaknya kami mm. bekerja pengurusnya gitu ya. Iya. Jadi kami punya kerjaan gitu loh guys. Nggak Kami bingung suka, kami apa. iya, Kami kami suka suka diberikan dikerjai. Kami suka suka dikerjai. diberikan kesibukan gitu ya. Jadi Iya. kalau batal Dwiki yang isi, siapa lagi Bang yang akan mengisi? Ah, harusnya ini tuh dari Read a Lot, Kak Fitri. Wah, Mama Zila ya. Iya. Oke, mungkin ketemu di minggu depan ya Bang ya. Iya, ya siap-siap untuk komunitas Read a Lot. Great Lot Ya, ini Jambi. isinya apa? Kalau isinya mama-mama muda yang semangat militan luar biasa. Oh, tidak hanya mama-mama loh Bang, banyak mahasiswi juga. Banyak Iya. mahasiswi dan penulis juga banyak di situ. Salah satu mahasiswi juga penulis buku anak juga ada. Jadi Iya. memang di sana kayaknya udah kalau ngomongin masalah buku anak nih minggu depan ya bang ya jadi Hmm. kita nih setiap hari malam Kamis ya malam Senin ya Eh, sebenarnya belum atau ditentukan tergantung harinya. oh Tergantung gitu kesempatan kesempatan
kesempatan lah. Ya, Karena kesepakatan dari narasumber juga ya. iya, dan karena kami juga baru belajar guys. Kami minta maaf soal itu. Iya, nggak apa-apa. Kita kan manusia itu sejatinya pembelajar sepanjang hayat, Bang. Ya Iya. kan? Sampai akhir hayatnya itu kita belajar. Heeh. Ya. Oke deh, ini kayaknya sudah untuk Oh, bergabung dalam FPLJ harus bergabung di komunitas. Enggak. Nah, enggak. ayo Bang, istimewanya FPLJ Bang. Nggak harus punya Iya. komunitas. Silakan jelaskan Bang. Ya, untuk apa ya? Forum pegiat literasi ini isinya pertama dari komunitas, tidak hanya komunitas menulis ya. Itu juga tidak hanya komunitas baca tulis, tapi juga boleh komunitas kayak kepemudaan, kayak FIM, atau keagamaan kayak Youth Move. Ya, komunitas keagamaan juga boleh. Terus kayak komunitas seni-seni, teater, itu juga boleh gabung. Itu sudah ada penggawanya di sana, Zander Deden. Kalau Ya. misalnya nih perorangan Bang, kita Ah, saya nih misalnya nih perorangan punya komunitas, bisa nggak bergabung di ya. FPLJ? Tentu bisa. Karena banyak juga di sana itu apa ya? Individu-individu yang bergabung. Yang penting aktif aja. Ya, yang penting Iya, sama ya, maksudnya iya. tertarik di literasi itu Tertarik tidak di hanya bidang baca tulis literasi. ya guys ya. Mm-mm. Literasi tidak hanya Ada, baca tulis. Teater itu ada. literasi juga. Ya, Hmm. nanti kalau mau bergabung silakan DM IG. Boleh bergabung sebagai anggota atau sebagai volunteer. Boleh Ya, atau sebagai bergabung. volunteer boleh, Iya, boleh sekali. Nanti DM aja Bang Niko langsung atau DM di IG-nya FPLJ. IG. Nanti Ada lagi nggak guys? kami nanti akan bagikan formulirnya. Nanti silakan nanti diisi. Oke, baik. Ya, begitu ya Kak Selviana Octavia. Semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin ada sobat literasi nih terakhir yang mau bertanya karena kita sudah lewat nih 5 menit waktunya, Bang. Iya. Ini Ya, yang nonton cuma Kak Selvia doang. iya. Tadi udah ada beberapa orang. Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama, Kak. Oke, Sama-sama. mungkin diakhiri dulu atau bagaimana? Ada yang mau disampaikan lagi, Bang, untuk yang terakhir, Bang? Oke, untuk teman-teman semua, ya untuk kawan-kawan komunitas, kembali lagi saya ingatkan untuk kawan komunitas yang mulai jenuh, capek berkegiatan literasi, ya kembali saya ingatkan bahwa api semangat kita ya boleh istirahat, tapi jangan sampai api semangat kita itu padam. Boleh silakan diaktifkan lagi. Nanti kan kita kan silakan nanti kita ngobrol-ngobrol dia dulu. Mungkin sebelum aktif butuh ngobrol-ngobrol juga silakan. Nanti saya dan teman-teman siap untuk jadi teman pendengar yang baik. Nanti akan kami bantu juga kalau mau aktif lagi. Dan untuk meramaikannya, kami siap meramaikannya, apapun kegiatannya. Insya Allah akan kami datangi. Kalau nggak datang, ya kami mohon maaf juga. Kadang ada Harus kegiatan datang. lain juga. Harus datang, Bang, katanya. Udah Ya, capek-capek nih, nggak datang, katanya gitu. ya, tapi biasanya saya datang. Ya, Bang Niko nih rajin Biasanya saya loh, datang. teman-teman. Apalagi kalau seandainya acaranya hari libur ya, Bang ya. Karena Iya, kan apalagi Bang hari Niko libur. punya kerjaan juga gitu ya. Ya, Bekerja kalau juga. kalau hari Senin sampai Jumat saya minta maaf. Ya, Ya, itu. kalau Jadi misalnya ngadainnya hari weekend, insya Allah datang. insya Allah kami nggak datang. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah capean dan pengen lagi untuk ada aktivitas ya, mari kita bergabung lagi, mari kita berkegiatan lagi bersama-sama, mari kita kolaborasi. Kalau butuh penonton kita kalau butuh penonton peserta nanti kita kolaborasi aja dengan berbagai komunitas di Jambi biar rame pesertanya. Terus untuk teman-teman yang baru membuat komunitas ya
silakan bagikan aja. Nanti kita kolaborasi bersama-sama bagaimana menghidupkan literasi di Jambi. Ya, karena dengan kekuatan kolaborasi lah kita bisa menjadikan kita kuat. Ya, dengan adanya percik-percik kecil. Ini kalau kata ini kebetulan kata guru saya, Mas Dani Arabs. Oh iya, kalau nggak salah pernah ketemu sama Kak Niko di Serambi Puskoja di XMTQ kalau tidak salah. Iya benar. Ya benar, pernah ketemu. Mohon saya lupa. Nanti boleh nanti DM aja Kak kalau mau bergabung. Kalau kata guru saya itu Mas Dani Arons, dia pendiri Teater Lilin Universitas Atmajaya. Kalau satu lilin kecil untuk menerangi kegelapan itu sulit. Tapi kalau ada banyak lilin-lilin kecil yang hidup, itu akan bisa menerangi lebih banyak tempat. Ya, mari bergabung, mari aktif kembali, mari tumbuh bersama-sama. Kita nyalakan lilin-lilin kecil-kecil itu biar bisa menerangi Jambi jauh lebih baik lagi. Oke, semangat teman-teman semua sobat literasi. Oke, hanya itu Bang atau ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, untuk Kak Selvia nanti DM aja IG Forum Pegiat Literasi Jambi, Kak. Nanti Siapa kita tahu ingin bicarakan lain hal tertarik di sana. menjadi volunteer ya. Untuk lo mau jadi volunteer boleh. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk malam ini Bang Niko. Untuk semangat-semangatnya. Terus juga untuk informasinya yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan beberapa komunitas mungkin ya. Yang tadinya redup, ternyata dengan menonton live ini jadi semangat lagi untuk menghidupkan komunitasnya kembali. Oke. Kita tutup, Bang? Iya. Oke. Baik, saya tutup dulu. Sampai jumpa di minggu berikutnya dengan pembicara yang berbeda tentunya. Dan topik yang berbeda. Semoga live-nya bermanfaat. Kami akhiri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya Bang Niko ya. Iya.